Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Halo guys, kembali lagi di channel Gria Anda. Welcome back again. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membuat konten seperti biasanya, yaitu berbeda sekali dengan konten yang biasa saya buat. Karena apa? Biasanya saya mereview rumah customer. Pada konten kali ini saya akan mereview rumah saya sendiri, atau bahasa umumnya yaitu home tour, yang biasa para selebgram atau artis-artis lakukan di konten mereka masing-masing. Pada sore ini saya akan mereview rumah saya sendiri, karena biasanya saya renovasi rumah orang, malah sekarang kebalik, rumah saya sendiri tidak pernah saya renovasi sama sekali. Jadi tampilannya ya acak-adul seperti kapal pecah. Tapi tidak apa-apa, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan daripada berlama-lama, saya akan langsung saja mereview rumah tempat tinggal yang saya huni tiap hari guys. Oke, let's check it out. Oke guys, kita langsung saja masuk ke dalam rumah. Dan sekarang saya berada di depan rumah. Pagar yang saya gunakan adalah pagar stainless dengan motif seperti ini guys. Ada segitiga, ada setengah lingkaran, dan kotak-kotak seperti ini. Ya, harga di pasaran saat ini ya kisaran 2-2,5 juta per meter persegi. Kemudian pagarnya juga menggunakan stainless guys. Ini full stainless dengan kisi-kisi. Setelah itu ditutupi polikarbonat berwarna gelap seperti ini. Di depan hanya taman biasa, hanya berisi tanaman-tanaman tidak jelas. Oke, kita masuk area carport. Jadi ya karena terlalu sering mengurusi rumah orang, jadi rumah sendiri tidak pernah terurus sampai kotor semua. Carportnya seperti ini guys. Saya berada di area carport. Di sini saya menggunakan kanopi polikarbonat dengan rangka besi stainless. Jadi atapnya lengkung seperti ini guys. Nah, atapnya setengah lingkaran seperti ini. Dan di bagian tembok setengah bidang saya menggunakan batu alam seperti ini. Di sini ada kolam ikan, tapi tidak ada ikannya. Jadi namanya bukan kolam ikan, namanya cuman kolam. Mau diisi ikan tapi nanti dimakan sama kucing. Jadi biarin aja, nggak ada ikannya, biar air aja buat lihat-lihatan doang, karena tidak ada fungsinya juga kalau saya kasih ikan. Ini di atas atap spandek tambahan saja guys. Yang atap utamanya kanopinya yaitu berupa setengah lingkaran menggunakan atap polikarbonat berwarna gelap seperti ini, warna biru. Jadi saya info saja guys, rumah saya ini konsepnya vintage, tapi ada minimalis sama klasiknya juga. Jadi memang konsepnya rumah jadul, rumah biasa-biasa saja, tapi konsep di dalamnya ada unsur klasik dan minimalis.
Jadi tidak pure klasik atau pure minimalis, tapi merupakan unsur nano-nano atau kombinasi yang dapat menyatu dan dapat mendukung satu sama lain. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam rumah atau ruang tamu. Ya, saya buka saja pintunya seperti ini guys. Ini gordennya pakai yang biasa-biasa saja, bukan yang mahal-mahal, karena sesuai dengan kantong yang saya punya. Jadi biasa-biasa saja tapi cukup oke, bisa dilihat. Ini area ruang tamu. Area ruang tamu kursinya pakai kayu jati dengan tempat duduknya ini warna biru. Oh, abu-abu ya, warna abu-abu. Jadi masih oke lah buat warna-warna soft pada ruangan-ruangan tamu ini. Ini plafonnya warna putih seperti biasa guys ya. Jadi tidak terlalu aneh-aneh, tidak pakai drop ceiling. Yang saya maksud minimalis yaitu plafonnya memang minimalis guys. Di arah sini minimalis dengan frame atau bingkai, pinggirannya pakai list gypsum dengan warna oranye seperti ini. Jadi memang biasa-biasa saja. Ini area ruang tamu sebelah sini. Lalu di sebelah ruang tamu terdapat musola guys. Ini tempat sholat atau ngaji bisa dilakukan di sini. Ini area peribadatan atau area sholat. Di sini ada jam, ada lemari, ada mesin jahit. Jadi kalau misalkan lagi gabut pengen jahit, bisa jahit di sini. Ini ruang tamu. Lalu kita beralih ke kamar depan. Kamar depan ini sudah terpasang wallpaper seperti ini. Jadi ya memang karena saya suka wallpaper, jadi saya pasang saja biar kesannya juga agak bagus. Tidak terlalu minimalis banget, tapi ada variasinya juga. Ini saya berikan mainan ambalan-ambalan seperti ini yang nanti bisa dibuat hiasan atau bagaimana gitu. Jadi buat naruh-naruh barang atau buku atau pot bisa dilakukan atau ditaruh di ambalan seperti itu. Di sini ada meja juga. Ini mejanya gantung, tidak ada kakinya. Kalian bisa lihat di bawah ada sound atau subwoofer yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik atau lagu ketika di rumah. Ini kamar depan. Kamar depan ya biasa-biasa saja. Memang sangat simple, tidak terlalu aneh-aneh. Kita dapat menemukan unsur vintage-nya yaitu dari ini guys, dari kusen dan pintunya juga. Ini merupakan pintu lama karena bisa kita lihat. Nah, di sini ada rata-rata rambut. Nah, menandakan ini bahwa umurnya sudah tua dan memang harus diganti. Tapi tidak saya ganti karena saya menjaga keautentikan barang itu sangat perlu guys. Karena semakin unik atau antik barang itu value-nya semakin tinggi. Makanya saya biarkan saja. Pintunya sudah rata-rata. Mungkin ada unsur seninya juga jika kita mempertahankan unsur vintage-nya itu. Nah, di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya biasa saja, menggunakan pintu alumini dengan isiannya ini menggunakan list plank. Jadi tampilannya seperti kisi-kisi, garis-garis seperti biasa. Dan isinya di sini ada bak mandi serta kloset duduk untuk buang air besar. Dan dindingnya menggunakan keramik biasa tapi sampai atas. Lantainya menggunakan keramik biasa juga. Lalu setelah dari kamar mandi dan kamar depan di sebelah sana, kita masuk ke kamar nomor 2 yaitu kamar tengah. Di sini juga ada wallpaper juga guys. Jadi ya ruangannya bisa terlihat cukup ramai jika ada wallpapernya juga. Kaca. Lalu di sini ada kamar mandi dalam guys. Jadi kalau misalkan rumah ini dikoskan juga bisa karena
Di dalam kamar nomor 2 ini ada kamar mandi dalam yang isinya ada bed up, kemudian ada water heater, lalu ada WC duduk juga di sini. Jadi ya kalau kita mau buang air besar atau mandi, kita tidak perlu keluar kamar, cukup kita masuk ke kamar mandi dalam yang sudah tersedia di sini. Sebenarnya ya kalau misalkan tidak ada kamar mandi dalam pun ya tidak apa-apa, kita tinggal buka kamar di sini, kemudian di sini ada kamar mandi. Jadi kita bisa mandi atau buang air kecil atau buang air besar kapan saja. Lalu, oh ya, di sini ada kabinet yang umurnya cukup agak lama, bisa dilihat dari warnanya sudah banyak yang kusam seperti ini guys. Nah ini menandakan bahwa unsur vintage-nya sudah cukup kental atau cukup kuat di dalam rumah ini, karena dari segi interior maupun dari segi bangunan sudah sangat terlihat jelas bahwa bangunan ini juga sudah lama umurnya, serta ini interiornya maupun kabinetnya ini sudah berumur puluhan tahun juga. Aspeknya dapat dilihat dari warnanya sudah kusam, kemudian ini ujung-ujungnya sudah banyak yang grepis-grepis atau bocel-bocel. Nah, tapi memang semakin tua barang maka value-nya semakin tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada foto adik saya ketika wisuda. Kemudian ini ada foto saya ketika wisuda di UNESA. Saya ini apa? Himapala guys, himpunan mahasiswa paling lama. Karena biasanya mahasiswa itu lulusnya selama 3,5 tahun atau 4 tahun setelah menempuh masa kuliah. Tapi saya beda. Saya 7 tahun guys. Jadi memang ini donatur tetap di sana. Oke, dan ini adalah foto ketika saya TK. Tepatnya saya dulu bersekolah di TK Aliklas di Blur Permai. Lalu kemudian ini adalah foto kenang-kenangan ketika saya melakukan wisuda online pada masa pandemi, karena memang tidak bisa keluar rumah. Akhirnya wisuda diselenggarakan secara online di rumah. Ini adalah foto dokumentasinya guys. Saya jurusannya adalah sastra Inggris, tapi memang dari segi pekerjaan tidak nyambung guys. Tapi setidaknya tidak ada yang sia-sia ketika saya kuliah, karena pasti ada yang bermanfaat dari ilmu yang saya dapat di sana. Meskipun bukan bahasa Inggrisnya, tapi ada ilmu komunikasi, mungkin cara bersosialisasi dengan orang lain, itu mungkin sangat bermanfaat sekali. Jadi terima kasih banyak UNESA, karena setelah saya di sana saya bisa seperti ini. Nah ini foto saya guys. Nah ini ketika saya wisuda seperti ini. Nah, ini adik saya yang nomor 2, namanya Yusuf Ali Muhtama. Ini ketika wisuda dari MTS NU Sidoarjo. Ini fotonya seperti ini. Lalu ini adalah wisuda adik saya yang pertama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2020. Dan 2020 mungkin sudah bisa melakukan wisuda secara offline atau tatap muka. Jadi ini ada dokumentasinya di lapangan atau di lokasi. Oke. Bisa kita lihat di sini ada piala juara 1 lomba tartil Remas Al Ikhlas. Kemudian di sini ada juara 2 lomba azan Remas Al Ikhlas. Tapi itu masa lalu guys, masih oke lah gitu. Tapi kalau sekarang kan udah masa-masanya kelam guys, karena sudah tercampur dan terkontaminasi dengan dunia luar, apalagi dengan dunia pijet, ketemu dengan Mas Brudin. Jadi ya apa ya, ya beginilah jadinya guys. Ya memang lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kita secara keseluruhan, tapi ya itu saya sendiri guys. Tapi jika kalian bisa menyaring atau bisa memilih-milih atau memilah mana yang bagus, mana yang tidak, otomatis kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin saya
bukan orang yang sempurna, tapi saya berharap kalian juga pasti lebih baik. Oke, kita lanjut lagi. Ini foto saya ketika wisuda. Nah, ya mungkin tidak terlalu ganteng guys, karena memang keturunan tidak bisa mempengaruhi hasil yang dibuat, karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kemudian ini saya, ini adalah adik saya yang lulusan Muhammadiyah, seperti ini guys. Ini hanya main-main biasa. Lalu kita masuk ke area tengah. Di sini ada sofa. Ya sofa biasa-biasa saja, tapi jangan kaget ya guys ya. Di sini tempatnya seperti kapal pecah, karena tahu sendiri kerjaan saya adalah renovasi rumah klien atau customer. Jadi ya kalau misalkan ada barang-barang berserakan di sini ya mohon dimaklumi ya. Apalagi ada alat-alat gunting, ada solasi seperti ini, ada tetek bengek, ya wajar karena memang ini adalah merupakan perwujudan dan salah satu bentuk bahwa saya ini terlalu menghayati ketika bekerja. Ini ada kulkas, ini ada TV jadul. Jadi memang apa ya, vintage-nya sangat kental sekali guys di sini. Ini ada tempat makan seperti biasa, ada rak piring, ada rak-rakan kayu di bawah tangga seperti ini. Dan ini ada kucil, 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 kucil. Ini kucil, kucing kesayangan saya. Dan ini dapur seperti biasa guys. Ya bentuknya biasa-biasa saja, tapi ya yang penting bisa dibuat masak atau gimana bikin indomie. Menggunakan keran biasa-biasa saja di dindingnya seperti ini guys. Lalu kemarin ada bocor juga di rumah saya guys. Nah, waktu itu hujan deras, di sini akhirnya ada bocor. Belum sempat saya benerin karena masih repot. Sibu ini dipegang masih lembab. Saya kaliin aja biar apa nanti tidak bocor lagi. Gimana caranya, pokoknya nanti dicek lagi di genteng, barangkali ada yang bocor atau gimana. Lalu ini plafonnya seperti ini guys. Nah ini ada unsur minimalis dan klasiknya juga guys, jika bisa kita lihat. Ada mainan-mainannya juga. Ya memang beginilah suasana kapal pecah di rumah saya, karena saking terlalu sibuknya mengurusi rumah orang sampai rumahnya sendiri tidak pernah diurusi. Sampai seperti ini guys. Oke. Lalu kita langsung lanjut saja ke atas. Cil, ke atas Cil. Kucil. Cil. Ini kita menuju ke atas. Sebelum kita ke atas, saya menggunakan railing tangga stainless. Jadi kesannya lebih oke lah gitu, jika kita menggunakan bahan yang cukup lumayan bagus. Viewnya seperti ini guys jika dari atas. Saya coba jalan mundur seperti ini. Jadi di sini adalah tampilan dapur, kemudian area tengah, dan di sebelah sana adalah ruang tamu. Disekat oleh kabinet yang cukup jadul tampilannya. Oke, jika kita langsung ke atas, maka kita akan langsung disambut dengan tampilan wallpaper seperti ini guys. Nah ini wallpaper. Saya beri frame atau bingkai gypsum di bagian samping-samping karena saya berharap tampilannya lebih bagus daripada yang saya bayangkan atau ekspektasi saya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di lantai 2 dan kita disambut dengan tampilan wallpaper yang sangat elegan, karena di area sini akan rencananya saya gunakan sebagai tempat hiburan atau tempat nonton film maupun karaoke. Yang pasti tempat saya santai ada di lantai 2 nanti rencananya. Karena barusan saya pasang wallpaper di area sini karena
dapat memperindah atau mempercantik ruangan. Dan di sini sudah ada 2 buah subwoofer salon yang gunanya nanti bisa kalau nonton film bisa masuk. Sangat mendukung sekali dengan audio yang dapat kita dengarkan. Lalu jika kita ingin karaoke juga bisa, ada ini, ada mikrofon juga. Daripada saya ini menghabiskan uang banyak di Happy Papi atau di NAF karaoke, mending saya karaoke di rumah saja. Yang penting karaoke ya guys ya, bukan di karaoke ya, itu beda makna soalnya. Jangan terlalu dipikirkan omongan saya karena ini bersifat hiburan guys. Jangan dimasukkan terlalu dalam, nanti bisa pusing. Oke, di atas ini di area plafon, di sini ada bocor juga guys. Tapi sudah aman sekarang, sudah nggak bocor lagi. Jadi sudah saya tempel di atas. Oleh karena itu, karena ada bocor, maka ada bercak-bercak atau flek berupa warna coklat atau kekuningan seperti itu guys. Di bagian sini plafon yang saya gunakan adalah konsepnya klasik guys. Nah, bisa kita lihat di bagian pinggiran-pinggirannya ini banyak mainannya sekali. Ini menandakan bahwa konsepnya adalah klasik, dan di bagian plafonnya juga unsur mainannya juga lumayan banyak. Sebagaimana kita lihat bersama-sama. Jadi lebih dominan unsur klasiknya ketimbang minimalis. Kalau di lantai 1 yang paling dominan adalah minimalis. Kalau yang di lantai 2 konsep plafonnya lebih ke arah klasik. Dengan adanya lampu downlight, fittingan lampu downlightnya kan juga banyak guys. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paling ya sekitar 20-an. Tapi tidak saya isi semua karena kalau saya isi lampunya semua nanti listriknya habisnya banyak guys. Maka yang saya isi hanya 1, 2, 3, 4 biji saja, tidak usah banyak-banyak karena 4 biji sudah cukup terang sih di ruangan ini. Karena buat apa kita beli lampu banyak-banyak tapi ujung-ujungnya boros. Oleh karena itu tagihan token meningkat, kita nggak bisa tidur. Nah, di bagian sini ini merusak pemandangan memang, karena sudah saya bilang rumah saya seperti kapal pecah, jadi belum sempat beres-beres. Ini dipan lama belum saya taruh di gudang. Ini karpet, kemudian ini ada sofa bed. Nanti mungkin kalau misalkan dipannya sudah dipindah, di bagian sini nanti ada sofa bed buat santai-santai. Lalu di sini ada tempat tidur yang tempatnya tidak jelas dan tidak pada tempatnya, tapi tidak apa-apa. Saya lebih suka begini karena konsepnya adalah vintage, minimalis, klasik, yaitu konsep nano-nano. Jadi meskipun tidak pada tempatnya, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa tidur nyenyak, mimpi indah. Besok bangun pagi pikiran udah enteng. Ini apa? Lemari lama. Jadi memang saya ini lebih suka mempertahankan barang lama ketimbang yang baru, karena selama itu masih bisa fungsional, masih bisa digunakan, kenapa harus dibuang? Oleh karena itu saya lebih bisa berhemat, karena jika saya berhemat tidak membeli barang-barang yang baru, saya bisa mengalokasikan dana tersebut ke tempat yang lain. Jadi ya terserah kalian semua guys, saya ini cuman berbagi saja apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Tapi kalian bisa memilah-milah atau bisa menyaring sendiri mana yang bagus, mana yang tidak bagus dari apa yang saya ucapkan atau dari konten yang saya buat ini. Karena kalian adalah smart people, kalian bisa menggunakan akal kalian. Jika bagus, kalian ambil, jika tidak, hanya kalian buat hiburan saja. Seperti itu guys. Di sini ada glass block guys. Ini glass block yang mengarah ke kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalamnya ini tampilannya seperti ini guys. Dari atas ke bawah seperti ini. Di situ ada kaca temper. Kaca temper gunanya buat apa guys? Supaya ketika kita mandi, kita bisa terlihat dari luar. Kalau kita mandi, kalau misalkan nggak pakai kaca,
nggak kelihatan kalau kita mandi di dalam. Oleh karena itu, supaya tidak terlihat mandi di dalam, saya pasang wallpaper seperti ini guys. Nah, kalau ada orang mandi di dalam kan nggak kelihatan kalau ada wallpapernya. Tapi kalau misalkan cuman kaca gini aja, otomatis kalau ada orang mandi langsung kelihatan. Seperti itu fungsinya wallpaper ini guys. Nah, oke, saya lihat kamar mandi dalamnya. Ya seperti biasa guys, kamar mandi isinya ya seperti ini. Ada kloset duduk, ada ini apa, shower, ada water heater, kemudian ada wastafel. Tapi ya masih acak-adul guys, tapi ya apa, yang penting bisa mandi, bisa bersenang-senang di sini. Ini plafonnya seperti ini. Ya sama guys, plafonnya konsepnya klasik. Yang lantai 2, kalau lantai 1 kebanyakan minimalis. Oke, mungkin dari apa yang saya review di rumah saya ini ya, ini kalian bisa terinspirasi guys. Jika kalian memiliki ide tertentu atau memiliki angan-angan untuk membuat rumah Anda lebih bagus, kalian setidaknya memiliki konsep terlebih dahulu sebelum membuat rumah tersebut menjadi kenyataan. Nah, kalau rumah ini kan memang awalnya memang konsepnya adalah vintage. Jadi bisa kita lihat di sini ada ini kusennya, terus ada pintu, ada jendela. Begitupun dengan teras-terasnya, ini kan modelnya adalah jadul atau vintage. Jika konsep vintage dikombinasikan dengan unsur klasik dan minimalis di lantai 1 masih match atau masih cocok guys. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah bagaimana jika ketiga komponen tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya seperti ini guys. Lah, ini ada tirai atau gorden, masih cocok juga. Kita bisa lihat ketika kita memiliki kusen yang umurnya cukup lama, puluhan tahun, ketika dipasang dengan gorden zaman now atau zaman sekarang masih cocok-cocok saja. Ini di luar merupakan area outdoor untuk tempat jemuran, naruh barang. Ini ada my cats juga di sini, ada kucing-kucing. Kemudian di sini adalah area gudang, biasanya tempat tidur kucing juga. Jadi ya saya nggak perlu ke sana, nggak perlu keluar, hanya di dalam saja. Dan saya berharap bahwa dengan adanya konten saya kali ini dapat menghibur kalian semua. Alhamdulillah jika dapat terinspirasi dengan konsep yang saya punya ini di rumah ini. Meskipun kita memiliki rumah yang cukup lama atau rumah jadul, kita dapat mempertahankan unsur autentiknya tanpa harus merubah bentuk bangunan tersebut. Kita bisa mempercantik atau memperindah ruangan tersebut dengan adanya unsur interior berupa kabinet atau unsur-unsur barang yang bisa kita taruh di dalam, maupun unsur pemanis seperti hiasan plafon, kemudian hiasan dinding seperti wallpaper. Kita bisa memainkan di sananya. Oke guys, terima kasih banyak telah menonton channel Gria Anda. Semoga kalian dapat mendukung channel ini supaya menjadi lebih baik lagi, dan saya terus dapat membuat konten-konten yang dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih banyak. Jika kalian memiliki pertanyaan atau unek-unek yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Syukur-syukur saya ada waktu luang akan membaca komentar kalian dan akan mencoba menjawab. Barangkali saya dapat memecahkan masalah atau dapat memberikan saran atau solusi dengan masalah yang Anda hadapi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. See you next time. Goodbye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Pilih tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Gria Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.